Orang-orang ini semakin arogan saja nih teman-teman. Masa ngaku-ngaku sebagai alatnya Allah. Kemudian Dokter Tifa juga berbicara kalau mereka ini bukan orang biasa. Aduh, ini gimana nih teman-teman? Akibatnya mereka menerima dipermalukan. Aduh. Entah gimana nanti pendapat kalian. Ini dia videonya teman-teman. Mari kita tonton bersama. Kami bertiga ini anaknya Allah. Ya kami anaknya Allah saja. Kebetulan Allah memberikan ilmu kepada kami bertiga ya. Anak-anak Allah itu tugas untuk bagaimana ketika Republik ini dipenjarakan ya, pertanyaan yang tak berkesudahan 11 tahun lamanya. Bahkan sampai korban dipenjarakan di kekerasan sekali orang yang tidak berdosa, tidak bersalah, tidak melakukan kejahatan apapun. Dipenjara bahkan sampai salah satunya belum juga bebas dan sekarang itu risiko penjajahan terhadap hak asasi manusia yang sangat luar biasa. Tapi sekali lagi hari ini pun kita ternyata belum merdeka teman-teman. Ya, nah kami lagi segera menceritakan apa yang menjadi karya kami. Ya, itu dia teman-teman. Klaim daripada Dokter Tifa yang mengatakan kalau kelompok mereka, orang-orang yang CS dengan mereka itu merupakan alatnya Allah. Gimana nih teman-teman? Menurut kalian, klaim daripada Dokter Tifa ini? Yang kami berikan ke kehutanan juga sebagai tembusan kan. Ini kemudian jawab Pak, saya izin ya, ini karena kita di Jogja ya. Nah ini kan Jogja itu kan luar biasa. Enggak, saya cuma jangan potong dulu. Pak ini Jangan potong dulu. Ini apa telunjuknya Pak? Ini enggak, Anda menunjuk saya. Ini Anda menunjuk saya. Anda menunjuk jadi Jangan potong dulu kita lagi mau. Yang awalnya tiba-tiba yang main motong itu siapa teman-teman? Ya Dokter Tifa. Temannya yang satu belum selesai menjelaskan, dia motong. Lalu giliran ditegur, nggak nerima. Dia marah teman-teman. Ini gimana nih? Dokter Tifa ini. Mari kita lanjut. Saya mau sampaikan. Ini Bapak menunjuk. Loh, iya, tapi Bapak ngerti undang-undang nggak? Tahu. Nah, sudah apa tuh, Pak? Loh, Bapak berhak nggak menerima ini? Loh, berkewajiban prosedurnya. Nah, ini saya juga ada prosedurnya. Ini saya juga. Ya, ajukan prosedurnya tahu nggak di sini? Bukan di sini, saya prosedurnya PPID, saya yang pimpin. Oke, saya yang pimpin. Prosedurnya ada diajukan ke PPID kami. Prosesnya ada. Kami ajukan sekarang ini kami ajukan. Ini kalau nunjuk-nunjuk, saya harus ajukan. Kecuali dia sahadat. Dulu. Sampai sudah selesai belum? Belum. Nah itu jangan dipotong. Jangan dipotong, Bu. Bukan ini saya tuh mau ini orang ganti ya. Aduh, ini gimana nih teman-teman? Dokter Tifa sesama rekan-rekannya aja, CS-nya aja. Ini kenapa nggak kompak ini? Aduh, sampai-sampai ini pada akhirnya ditegur Dokter Tifa sama CS-nya. Ya udah, jangan potong dulu. Aduh, malunya. Orang Jogja sabar, Bang. Jalan apa saya tuh mau bilang ini. Kita kan di Jogja. Ini kok kayak kita kan di Jogja. Kita kan di Jogja. Karena kita bisa diterima dengan baik. Nggak ada kursi. Ada di sini orang Jogja. Ayo kita duduk. Ayo duduk. Kita nggak boleh. Sudah cukup, Pak. Sudah. Oke. Oleh sebab itu kami minta ini diterima dan ditandatangani. Ya. Kita proses, Pak. Ada proses di sana. Kita terima. Oke. Ada prosesnya. Silakan saya tanda tangan. Teman-teman dari itu, Mas. Silakan, Bapak. Aku udah. Selesai kan? Ya iya. Saya ngapain? Enggak. Beliau ini tahu undang-undang. Nampaknya ya. Oh benar. Oh iya tahu. Alhamdulillah. Ya kan saya juga karena Bapak saya juga pengen lihat. Iya, saya baca undang-undang informasi publik. Makanya sampaikan baca pasal 17. Baca pasal 17. Oke. Huruf A angka 8 dibaca. Oke. Apa bunyinya apa Pak? Bunyinya apa Pak? Google aja loh Pak. Saya tahu namanya apa. Bentar. Antara sistem pendidikan itu tertutup. Yang mana? Baca dulu Undang-Undang KIP pasal 17 yang kami berikan
Di sini orang-orang Rismon, Dokter Tifa dan kawan-kawannya dipermalukan. Jelas. Yang awalnya ngotot sekali tuh, Bapak yang berjaket hitam dengan topi hitam ini nanya, paham undang-undang nggak? Nah, giliran ditanya, disebutin pasal-pasalnya, ayatnya, kemudian diminta sampaikan apa itu bunyinya, langsung mingkem. Enggak tahu. Ternyata yang enggak tahu adalah dirinya sendiri. Tapi sok jago sekali kejadiannya tuh. Mereka ini kan yang memohon untuk diterima tuh surat-surat itu. Tetapi kenapa tingkahnya sangat arogan sekali, teman-teman. Mereka ini nampaknya sengaja banget buat memecah fokus daripada perwakilan UGM ini yang dua orang. Yang satu belum selesai bicara menjelaskan, memaparkan. Kemudian tiba-tiba Dokter Tifa menyelonong aja, nyodorin tuh, memotong pembicaraan. Akibatnya kena semprot juga. Ditegurlah. Dibilang jangan motong dulu sampai selesai ini. Baru nanti giliran. Malah marah-marah. Ini blunder kacau sekali. Ini orang-orang. Coba pikir teman-teman. Ini maksudnya apa nih? Kenapa mereka harus melakukan hal-hal yang seperti ini? Maaf Pak, kami bukan rakyat biasa Pak. Ini akan rusuh Pak. Serius. Kami 12 orang bukan orang biasa Pak. Kami bukan punya banyak masa atau apa, rusuh Pak. Ini saja sekarang senator dari Amerika sudah memberikan nota kepada kami. Dulu tahun 98 ada seorang aktivis yang juga dilakukan kriminalisasi tahun 98. Nah, ini ya pengakuan daripada Dokter Tifa. Mengaku mengklaim kalau mereka ini bukan orang biasa dan mengatakan akan rusuh. Aduh. Ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian, nada kalimat ancaman mulai dikeluarkan oleh orang-orang ini? Ya Pak, namanya Pak Bintang Pamungkas. 15 senator dari Amerika bersurat kepada Presiden B.J. Habibie dan beliau dilepas. Apakah ini tidak jadi presiden berikutnya ke buruk lagi gitu? Jadi mohon ya, karena ini sudah sampai di level internasional. Jadi ini bukan persoalan biasa Pak. Hak asasi manusia nih kami Pak. Jadi saya mau tekankan karena Komisi A kan langsung berhubungan dengan Presiden. Jadi saya mau tekankan, Bapak mohon sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kami bersama beliau, apabila beliau memang ingin menegakkan keadilan dan kebenaran serta hak asasi manusia pada rakyat seperti kami. Aduh, sebentar dulu teman-teman. Menurut kalian ini, mereka ini ya teman-teman, ini mereka menghadap ke Komnas HAM meminta pertolongan istilahnya. Biar ditolong, biar dibantu, biar dilindungi. Tetapi dengan cara-cara, dengan kata-kata, pilihan diksi, dengan sikap-sikap yang seperti ini, omongan-omongan mereka ini apakah mencerminkan seseorang yang sedang meminta bantuan? Coba dah komen di bawah ini. Apakah mencerminkan teman-teman? Harusnya yang awal kepada penyidik dan itu sebagai bentuk transparansi dan kejujuran juga sampaikan kepada publik. Ya, tidak harus yang kedua dong ya. Yang pertama sudah cukup. Yang pertama tidak dilakukan dan itu dikonfirmasi oleh nah kami lupa prosedur menjelaskan ya bahwa saudara IRH ini hanya melaporkan peristiwa 26 Maret di sekitar yang ada di Jakarta Selatan tentang sejumlah video, ada 24 video. Tidak juga disebutkan dia mengadukan sejumlah ayo dong sebut saja nama biar gak gaduh kita. Saya bisa batasi kepada Anda yang kasusnya pencemaran tapi Anda dilaporkan penghasutan, yang melaporin Anda cuma melaporkan adalah harus weekend jadi jelas gitu. Freddy ya Ada Ahmad Khozinuddin lagi nih teman-teman. Nampaknya semakin apa ya? Benar, Ahmad Khozinuddin ini benar rasa-rasanya belakangan ini ada perbedaan daripada Ahmad Khozinuddin yang mudah emosi lah, mudah tersinggung lah. Kenapa nih? Apakah ini sudah mulai pusing maksimal tingkat dewa melihat perkembangan daripada kasus, daripada nasib
klien-kliennya yang bakalan entah gimana lah nanti di hari-hari berikutnya. Mungkin beliau ini sudah pusing sekali. Mungkin dia sudah stres memikirkan segala sesuatu. Atau jangan-jangan juga nanti dia malah kena juga nih. Itu yang ditakutkan. Seperti yang kita tahu kan, di tiap acara podcast atau di acara TV, Ahmad Khozinuddin ini cepat emosi, cepat tersinggung, sehingga marah-marah. Nah, itu dia teman-teman. Gimana nih menurut kalian? Menurut pendapat kamu? Atas apa yang barusan saja kita bahas, kita tonton bersama ini. Jangan lupa ya, tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.